Di tengah modernisasi yang dapat melunturkan budaya, negeri Olok Gading membuktikan bahwa kearifan lokal tetap dapat hidup dengan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Aryawardana dari SMP Al-Kausar Bandar Lampung. Pada hari ini saya sedang berada di kawasan Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak untuk mengenal lebih lanjut mengenai kearifan lokal yang ada di Negeri Olok Gading, yang tetap bertahan meski berada di tengah perkembangan zaman. Negeri Olok Gading merupakan kawasan bersejarah masyarakat Lampung, yang juga merupakan salah satu kampung tua yang ada di Provinsi Lampung. Kelurahan Negeri Olok Gading sudah diakui keistimewaannya dalam hal sosial budaya oleh pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan telah ditetapkannya Kelurahan Negeri Olok Gading sebagai desa wisata budaya. Jadi alhamdulillah Kelurahan Negeri Olok Gading ini berdasarkan Pergub nomor 320 tahun 2026 itu ditetapkan sebagai desa berbudaya Lampung. Namun, perkembangan kawasan perkotaan membawa tantangan baru bagi keberlanjutan budaya. Perubahan ruang, bangunan, dan lingkungan dapat menggeser karakter kawasan tradisional. Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk merawat bangunan bersejarah, menjaga tradisi, serta mengembangkan kegiatan budaya juga menjadi persoalan yang perlu dipikirkan. Di sisi lain, ancaman terbesar bagi budaya bukan hanya ketika bangunannya hilang, tetapi ketika generasi muda tidak lagi merasa budaya itu penting. Lalu, apakah hal tersebut harus membuat suatu daerah kehilangan jati diri bangsa? Negeri Olok Gading memberikan jawaban yang menarik. Di sini, kearifan lokal tidak hanya dipertahankan, tetapi terus hidup mengikuti perkembangan zaman. Untuk memahami negeri Olok Gading, hari ini, mari kita melihat kembali jejak masa lalunya, melalui rumah adat, peninggalan, tradisi, dan cerita masyarakat. Kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan dahulu dan bagaimana budaya itu tetap bertahan hingga sekarang. Dalam menjaga keberlanjutan budaya, peran penyimbang adat sangatlah penting. Penyimbang bukan hanya sebagai pemimpin adat, tapi juga menjadi penjaga nilai, tradisi, dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya negeri Olok Gading masih tetap terjaga, seperti Lamban Balak, rumah adat yang menjadi salah satu jejak kehidupan masyarakat Lampung di masa lalu. Tradisi adat di negeri Olok Gading masih cukup banyak dan terus dilakukan hingga saat ini. Dalam prosesi pernikahan, misalnya, terdapat berbagai tradisi seperti ngarak maju, yaitu arak-arakan pengantin, serta manjau pedom, yang menjadi bagian dari rangkaian adat masyarakat Lampung. Tidak hanya dalam pernikahan, memasuki bulan Ramadan juga terdapat tradisi belangiran, yaitu tradisi membersihkan diri sebagai simbol penyucian diri sebelum memasuki bulan suci. Selain itu, kesenian juga terus diwariskan kepada generasi muda melalui sanggar-sanggar seni setempat. Jika dilihat dari sisi geografi, negeri Olok Gading berada di kawasan Teluk Betung yang memiliki karakter wilayah yang beragam. Dengan kawasan yang relatif rendah hingga perbukitan, kondisi ini turut membentuk pola permukiman dan aktivitas masyarakat. Di tengah topografi dan perkembangan kawasan perkotaan, masyarakat tetap mempertahankan ruang-ruang budaya sebagai bagian dari identitas negeri Olok Gading. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai budaya Lampung masih diterapkan oleh masyarakat. Bejuluk BAD mengajarkan identitas dan kehormatan melalui gelar adat. Nemui Nyimah tercermin dalam sikap ramah dan menghargai tamu. Nengah Nyapur mengajarkan untuk pandai bergaul dan beradaptasi, sedangkan Sangkai Sambayan diwujudkan melalui gotong royong dan saling membantu. Dari sisi ekonomi, negeri Olok Gading terus didorong melalui pengembangan ekonomi kreatif dan desa wisata budaya. Masyarakat aktif menghasilkan produk lokal, seperti makanan khas Lampung, sukubal, dan tapai ketan, serta kerajinan tangan berupa sulam tapis. Jika dilihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan, kehidupan di negeri Olok Gading memiliki keterkaitan dengan beberapa tujuan SDGs. Pelestarian budaya mendukung pendidikan berkualitas melalui pembelajaran sejarah dan kearifan lokal. Pengembangan ekonomi kreatif dan desa wisata membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Sementara
pelestarian rumah adat dan kawasan bersejarah mendukung keberlanjutan warisan budaya di tengah perkembangan kota. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan penyelesaian perselisihan melalui sidang adat menunjukkan kuatnya kehidupan sosial masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya tentang membangun sesuatu yang baru, tetapi juga menjaga warisan budaya, memberdayakan masyarakat, dan memastikan nilai-nilai lokal tetap hidup untuk generasi mendatang. Setelah melihat negeri Olok Gading dari sisi sejarah, geografi, sosial, ekonomi, dan budaya, saya menemukan satu hal penting. Pelestarian budaya tidak berarti menolak perubahan. Justru, budaya dapat tetap hidup ketika masyarakat mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai dan jati dirinya. Penyimbang menjaga warisan adat, masyarakat menghidupkan tradisi, pelaku ekonomi kreatif mengubah budaya menjadi peluang, dan generasi muda menjadi kunci keberlanjutannya. Generasi muda harus menjadi bagian dari solusi. Karena itu, pembangunan tidak seharusnya hanya bertanya apa yang akan kita bangun, tetapi juga apa yang harus kita jaga. Disinilah kita belajar bahwa IPS bukan hanya tentang apa yang tertulis di dalam buku. Negeri Olok Gading adalah laboratorium IPS yang hidup, tempat sejarah bercerita, budaya tetap terjaga, dan kearifan lokal terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai generasi muda, ayo kita jaga pelestarian budaya.